Aida Zura, apa kabar? Alhamdulillah baik Bapak. Terima kasih atas waktunya bergabung di podcast Live IG kali ini. Uh, saya tahu ini sudah berapa kali kita schedule ya. Oke. Jadi untuk pertama sekali izinkan saya memperkenalkan narasumber kita pada malam hari ini, yaitu beliau adalah Cut Ayla Azura. Beliau baru saya terpilih sebagai Duta Muda BI Lok Sumawe tahun 2026. Selamat dulu untuk Ayla atas prestasi yang sangat membanggakan ini. Iya. Alhamdulillah. Mungkin soalnya bisa digedein lagi, Ayla? Oh, masih kecil ya, Pak? Oke. Oke. Bagaimana, Pak? Udah? Oke. Gimana? Good. Oke, mungkin sebelum kita mulai pembicaraannya lebih jauh lagi, mungkin bisa kali untuk Cuk Ayla memperkenalkan diri dan ceritakan sedikit aktivitas yang sedang dijalani saat ini. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Cut Ayla Azura. Saat ini saya menjabat menjadi Duta Muda CBP Rupiah Bank Indonesia Kantor Perwakilan di Lok Sumawe. Jadi untuk kesehariannya, saat ini Icut lagi mempersiapkan untuk ajang Duta Muda tingkat nasional yang akan berangkat pada bulan Agustus nanti di tanggal mungkin antara tanggal 10 atau tanggal 12 berangkat ke Jakarta mewakili kantor perwakilan Bank Indonesia Lok Sumawe. Jadi sedang mempersiapkan itu Bapak, dan Icut juga ada toko ya Pak di Matang. Saya aslinya orang Matang, Biren, dan saat ini juga lagi nganggur nih Pak, fresh graduate. Jadi makanya cari kesibukan untuk ikut duta-dutaan gitu Pak. Nah untuk kuliahnya nanti di mana? Icut lanjut di Universitas Malikussoleh, jurusan Ilmu Komunikasi. Seperti itu Bapak. Oh, sangat luar biasa ya, terpilih menjadi Duta Muda Rupiah Cabang BI Lok Sumawe. Itu yang kita ketahui sendiri, Duta Muda Rupiah ini sangat, maksudnya sangat ini ya, kompleks gitu, apa maksudnya, kayak seperti pendaftarannya atau cara daftarnya gitu. Oke, mungkin yang jadi pertanyaan asalnya, apa sih yang membuat Icut tertarik nih bergabung atau mengikuti ajang menjadi Duta Muda Rupiah? Oke, yang membuat Icut tertarik bergabung menjadi Duta Muda Rupiah itu yang pertama karena Icut mau tahu lebih lanjut tentang rupiah. Jadi itu yang membuat Icut terdorong nih mau ikut Duta Muda. Terus ajangnya itu simple Pak. Ribetnya itu di bagian pas kita udah masuk ke 10 besar sama 20 besar. Awalnya itu kami disuruh buat video tentang CBP, Cinta Bangga Paham Rupiah. Kami disuruh buat video tentang itu, lalu kami upload di Google Drive, kemudian kami kirimkan kepada pihak Bank Indonesianya. Nah, di situ dari 50-an peserta, itu mereka potong jadi 20 peserta, dari 20 besar, dari 20 peserta. Kemudian dari 20 peserta itu, yang membuat menariknya lagi, kami nggak mengeluarkan uang sepeser pun Pak. Jadi Bank Indonesia sangat-sangat memfasilitasi kami dalam segala kegiatan. Jadi ketika masuk ke 20 besar itu, kami ada agenda pemantapan materi atau bisa dibilang mentoring gitu dari pihak BI. Dan di situ kami setelah dilakukan mentoring, kami dikasih banyak sekali souvenir dari Bank Indonesia, sangat-sangat royal Pak. Jadi ini ajang yang sangat worth it untuk diikuti oleh masyarakat dan generasi muda yang ada di Indonesia. Seperti itu Bapak. Oh, sangat luar biasa. Jadi semua pendaftaran, semua tahapan-tahapan itu ditanggung oleh BI Indonesia ya? BI Indonesia cabang Lok Sumawe gitu ya? Iya, ditanggung oleh BI Indonesia cabang Lok Sumawe. Tapi ya untuk editing, terus alat penangkapan video itu back to diri kita sendiri, kembali lagi ke diri kita sendiri gimana gitu Pak. Oke. Kita flashback lagi, Icut. Jadi kan sebelum Icut memantapkan diri untuk mengikuti ajang Duta Muda Rupiah ini,
Apa sih yang membuat Icut yakin, oh aku harus ikut nih ajang ini gitu? Hmm, oke, yang membuat Icut yakin kenapa Icut harus ikut ajang Duta Muda ini, karena yang pertama, sebenarnya ini mau nyari pengalaman aja Pak. Terus Duta Muda ini kita mengenal orang-orang hebat di seluruh Aceh ya, dari Biren sampai ke Aceh Timur sana itu semuanya ada perwakilan gitu Pak. Jadi kita bisa mengenal orang-orang hebat yang generasi muda yang seumuran saya seperti itu Pak. Jadi saya terdorong, terutama saya juga memiliki pengalaman duta anti narkoba pada tahun, halo Bapak. Uh, Zura, apa kabar? Alhamdulillah baik Bapak. Terima kasih atas waktunya bergabung di podcast Live IG kali ini. Uh, saya tahu ini sudah berapa kali kita reschedule ya. Oke, oke. Jadi untuk pertama sekali izinkan saya memperkenalkan narasumber kita pada malam hari ini, yaitu beliau adalah Cut Aila Azura. Beliau baru saja terpilih sebagai Duta Muda BI Lok Sumawe tahun 2026. Selamat dulu untuk Cut Aila atas prestasi yang sangat membanggakan ini. Iya, Alhamdulillah. Mungkin soalnya bisa digedein lagi, Cut Aila? Oh, masih kecil ya Pak? Oke. Oke. Bagaimana Pak? Udah? Oke, gimana? Good, good. Oke, mungkin sebelum kita mulai pembicaraannya lebih jauh lagi, mungkin bisa kali untuk Ella memperkenalkan diri dan ceritakan sedikit aktivitas yang sedang dijalani saat ini. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Cut Aila Azura. Saat ini saya menjabat menjadi Duta Muda CBP Rupiah Bank Indonesia, kantor perwakilan di Lok Sumawe. Jadi untuk kesehariannya, saat ini Icut lagi mempersiapkan untuk ajang Duta Muda tingkat nasional yang akan berangkat pada bulan Agustus nanti di tanggal mungkin antara tanggal 10 atau tanggal 12 berangkat ke Jakarta mewakili kantor perwakilan Bank Indonesia Luxmawe. Jadi sedang mempersiapkan itu Bapak, dan Icut juga ada toko ya Pak di Matang. Saya aslinya orang Matang, Biren, dan saat ini juga lagi nganggur nih Pak, fresh graduate. Jadi makanya cari kesibukan untuk ikut duta-dutaan gitu Pak. Nah, untuk kuliahnya nanti di mana? Icut lanjut di Universitas Malikussoleh, jurusan Ilmu Komunikasi. Seperti itu Bapak. Oh, sangat luar biasa ya, terpilih menjadi Duta Muda Rupiah Cabang BI Lok Sumawe. Itu yang kita ketahui sendiri, Duta Muda Rupiah ini sangat, maksudnya sangat atau sangat ini ya, kompleks gitu, apa maksudnya, kayak seperti pendaftarannya atau cara daftarnya gitu. Oke, mungkin yang jadi pertanyaan asalnya, apa sih yang membuat Icut tertarik nih bergabung atau mengikuti ajang menjadi Duta Muda Rupiah? Oke, yang membuat Icu tertarik bergabung menjadi Duta Muda Rupiah itu yang pertama karena Icut mau tahu lebih lanjut tentang rupiah. Jadi itu yang membuat Icut terdorong nih mau ikut Duta Muda. Terus ajangnya itu simple Pak. Ribetnya itu di bagian pas kita udah masuk ke 10 besar sama 20 besar. Awalnya itu kami
disuruh buat video tentang CBP, Cinta Bangga Paham Rupiah. Kami disuruh buat video tentang itu, lalu kami upload di Google Drive, kemudian kami kirimkan kepada pihak Bank Indonesia-nya. Nah, di situ dari 50-an peserta, itu mereka potong jadi 20 peserta, dari 20 besar, dari 20 peserta. Kemudian dari 20 peserta itu, yang membuat menariknya lagi, kami nggak mengeluarkan uang sepeser pun, Pak. Jadi, Bank Indonesia sangat-sangat memfasilitasi kami dalam segala kegiatan. Jadi ketika masuk ke 20 besar itu, kami ada agenda pemantapan materi atau bisa dibilang mentoring gitu dari pihak BI. Dan di situ kami setelah dilakukan mentoring, kami dikasih banyak sekali souvenir dari Bank Indonesia, sangat-sangat royal, Pak. Jadi ini ajang yang sangat worth it untuk diikuti oleh masyarakat dan generasi muda yang ada di Indonesia. Seperti itu, Bapak. Oh, sangat luar biasa. Jadi semua pendaftaran, semua tahapan-tahapan itu ditanggung oleh BI Indonesia ya. Uh, Iya, BI Indonesia cabang Semama gitu ya. iya ditanggung oleh Bank Indonesia sama Lusmawanya. Tapi ya untuk editing terus penangkapan video itu back to diri kita sendiri, kembali lagi ke diri kita sendiri gimana gitu, Pak. Oke, kita flashback lagi. Itu jadi kan sebelum itu memantapkan diri untuk mengikuti ajang Duta Muda Rupiah ini, apa sih yang membuat itu yakin, oh aku harus ikut nih ajang ini gitu? Oke, yang membuat Icut yakin kenapa Icut harus ikut ajang Duta Muda ini karena yang pertama Icut sebenarnya ini mau nyari pengalaman aja, Pak. Terus Duta Muda ini kita mengenal orang-orang hebat di seluruh Aceh ya, dari Biren sampai ke Aceh Timur sana itu semuanya ada perwakilan gitu, Pak. Jadi kita bisa mengenal orang-orang hebat yang generasi muda yang seumuran saya seperti itu, Pak. Jadi saya terdorong, terutama saya juga memiliki pengalaman duta anti narkoba pada tahun, halo Bapak. Uh, Surah, apa kabar? Alhamdulillah baik, Bapak. Terima kasih atas waktunya bergabung di podcast Live IG kali ini. Uh, saya tahu ini sudah berapa kali kita reschedule ya. Oke. Jadi untuk pertama sekali izinkan saya memperkenalkan narasumber kita pada malam hari ini, yaitu beliau adalah Cut Aila Azura. Beliau baru saja terpilih sebagai Duta Muda BI Lok Sumawe tahun 2026. Selamat dulu untuk Cut Aila atas prestasi yang sangat membanggakan ini. Iya. Alhamdulillah. Mungkin soalnya bisa digedein lagi, Cut Aila? Oh, masih kecil ya, Pak? Oke. Oke. Bagaimana, Pak? Udah? Oke. Gimana? Good. Oke. Mungkin sebelum kita mulai pembicaraannya lebih jauh lagi, mungkin bisa kali untuk Cuk Aila memperkenalkan diri dan ceritakan sedikit aktivitas yang sedang dijalani saat ini. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Cut Aila Azura. Saat ini saya menjabat menjadi Duta Muda CBP Rupiah Bank Indonesia Kantor Perwakilan di Lok Sumawe. Jadi untuk kesehariannya, saat ini Icut lagi mempersiapkan untuk ajang Duta Muda tingkat nasional.
yang akan berangkat pada bulan Agustus nanti di tanggal mungkin antara tanggal 10 atau tanggal 12 berangkat ke Jakarta mewakili kantor perwakilan Bank Indonesia Luxmawe. Jadi sedang mempersiapkan itu Bapak dan Icut juga ada toko ya Pak di Matang. Saya aslinya orang Matang, Biren, dan saat ini juga lagi nganggur nih Pak, fresh graduate. Jadi makanya cari kesibukan untuk ikut duta-dutaan gitu Pak. Nah, untuk kuliahnya nanti di mana? Icut lanjut di Universitas Malikussoleh, jurusan Ilmu Komunikasi. Seperti itu Bapak. Oh, sangat luar biasa ya. Terpilih menjadi Duta Muda Rupiah Cabang BI Loksmawe. Itu yang kita ketahui sendiri, Duta Muda Rupiah ini sangat, maksudnya sangat atau sangat ini ya kompleks gitu, apa maksudnya kayak seperti pendaftarannya atau cara daftarnya gitu. Oke, mungkin yang jadi pertanyaan asalnya, apa sih yang membuat Icut tertarik nih bergabung atau mengikuti ajang menjadi Duta Muda Rupiah? Oke, yang membuat Icu tertarik bergabung menjadi Duta Muda Rupiah itu yang pertama karena Icut mau tahu lebih lanjut tentang rupiah. Jadi itu yang membuat Icut terdorong nih mau ikut Duta Muda. Terus ajangnya itu simple Pak. Ribetnya itu di bagian pas kita udah masuk ke 10 besar sama 20 besar. Awalnya itu eh, kami disuruh buat video tentang CBP, Cinta Bangga Paham Rupiah. Kami disuruh buat video tentang itu, lalu kami upload di Google Drive, kemudian kami kirimkan kepada pihak Bank Indonesia-nya. Nah, di situ dari 50-an peserta, itu mereka potong jadi 20 peserta, dari 20 besar, dari 20 peserta. Kemudian dari 20 peserta itu, yang membuat menariknya lagi, kami nggak mengeluarkan uang sepeser pun, Pak. Jadi, Bank Indonesia sangat-sangat memfasilitasi kami dalam segala kegiatan. Jadi ketika masuk ke 20 besar itu, kami ada agenda pemantapan materi atau bisa dibilang mentoring gitu dari pihak BI. Dan di situ kami setelah dilakukan mentoring, kami dikasih banyak sekali souvenir dari Bank Indonesia, sangat-sangat royal Pak. Jadi ini ajang yang sangat worth it untuk diikuti oleh masyarakat dan generasi muda yang ada di Indonesia. Seperti itu Bapak. Oh, sangat luar biasa. Jadi semua pendaftaran, semua tahapan-tahapan itu ditanggung oleh BI Indonesia ya. Uh, BI Indonesia cabang Loksmawe gitu ya. Iya ditanggung oleh Bank Indonesia sama Lusmawe. Tapi ya untuk editing terus alat penangkapan video itu back to diri kita sendiri, kembali lagi ke diri kita sendiri gimana gitu Pak. Oke, kita flashback lagi, Icut. Jadi kan sebelum Icut memantapkan diri untuk mengikuti ajang Duta Muda Rupiah ini, apa sih yang membuat Icut yakin, oh aku harus ikut nih ajang ini gitu? Hmm, oke yang membuat Icut yakin kenapa Icut harus ikut ajang Duta Muda ini karena yang pertama Icut sebenarnya ini mau nyari pengalaman aja Pak. Terus Duta Muda ini kita mengenal orang-orang hebat di seluruh Aceh ya dari Biren sampai ke Aceh Timur sana itu semuanya ada perwakilan gitu Pak. Jadi kita bisa mengenal orang-orang hebat yang generasi muda yang seumuran saya seperti itu Pak. Jadi saya terdorong, terutama saya juga memiliki pengalaman duta anti narkoba pada tahun halo Bapak. Uh,
Oke, jadi banyak ya fasilitas-fasilitas yang kita dapatkan ketika kita mengikuti Duta Muda Rupiah ini. Oke, mungkin ada beberapa pertanyaan yang masuk ke saya juga, pertanyaan titipan itu. Kan ini kan Duta Muda ini kan banyak tahapan-tahapannya ya. Ada tahapan pertama, tahapan 10 besar, tahapan semifinal, dan bahkan tahapan grand final. Masing-masing tahapan kan memiliki tingkat kesulitannya masing-masing gitu. Nah, bisa diceritakan nggak tahapan-tahapan dan tingkat kesulitannya di beberapa tiap tahapan itu? Bisa, bisa Bapak. Jadi di sini ada beberapa tahapan. Yang pertama itu uh, tahapan pertama itu kami disuruh buat video yang tadi sudah jelaskan. Itu video itu diupload ke Google Drive, kemudian dilihat dan dinilai oleh pihak BI-nya, BI Indonesia-nya. Kemudian di situ setelah ada 50-an peserta mungkin itu lanjut ke dipotong menjadi 20 orang. Jadi 20 orang itu diundang ke kantor perwakilan Bank Indonesia Luxmawe untuk coaching dan mentoring. Jadi di situ kami ada belajar tentang public speaking, materi ke bank sentralan, kemudian tentang rupiah, lalu tentang konten kreator, gimana cara kami membranding diri di sosial media seperti itu. Kemudian dengan pulang dari mentoring top 20 membawa ilmu yang sangat banyak, kami disuruh membuat 3 project ya Bapak. Ada yang pertama itu semua project itu berbentuk media sosial, harus diupload ke media sosial. Jadi untuk project pertama itu kami disuruh buat video. Videonya itu juga nanti dikasih materi sama mereka tentang apa, bagaimana, berapa menit, terus teknik pengambilan juga udah dijelaskan. Jadi memang benar-benar kita udah dipersiapkan dengan sangat matang. Untuk pembuatan videonya kalian bisa cek di Reels IG Icut, itu ada project-projectnya. Kemudian di antara 3 project itu 2 video dan 1 carousel. Carousel itu adalah postingan yang berbentuk tulisan. Jadi di situ ada foto-foto dan tulisan. Nah, untuk project pertama itu Icut dapat 5J, kemudian jangan dilipat, jangan dicoret, jangan di stapler, jangan dibasahi, dan jangan dilipat gitu Pak. Kemudian untuk project kedua itu Icut dapat 3D. Iya, 3D sepertinya. Itu cara kita mengenal keaslian rupiah dengan cara 3D, yaitu dilihat, diraba, dan diterawang. Itu cara kita melihat keaslian rupiah. Kemudian untuk proyek ketiga, itu Icut dapat belanja bijak. Jadi kita sebagai masyarakat Indonesia, terutama generasi muda, itu kita harus tahu cara memanage rupiah terutama. Karena kita tidak hanya menggunakan rupiah dengan cuma-cuma, tetapi kita menggunakan rupiah dengan ada teknik-tekniknya. Jadi kita harus berhemat, ya tidak menggunakannya secara boros, digunakan saat di waktu-waktu yang tepat seperti itu, Bapak. Kemudian itu udah di project kedua, project ketiga, itu top 20-nya Pak. Jadi setelah itu di situ dinilai dari ketiga project itu untuk masuk ke top 10. Nah, saat di top 10 itu kami ada karantina juga, coaching lagi, pendalaman materi lagi tentang kebank sentralan, cinta bangga paham rupiah, public speaking, dan lain sebagainya. Itu kami isi lagi dengan ilmu-ilmu yang luar biasa. Kemudian untuk masuk ke top 10 itu kami disuruh pitching. Pitching itu kami menjelaskan materi yang diberikan oleh mereka juga, menjelaskan materi. Kemudian kami simulasi edukasi. Nah, kami sebagai Duta Muda itu simulasi edukasi terhadap generasi muda dan masyarakat. Nah, satu lagi ada Duta Guru namanya. Duta Guru itu dia simulasi edukasi kepada siswa di sekolah. Kalau kami dipersiapkan untuk masyarakat dan generasi muda seperti itu. Jadi, kami disuruh pitching selama 4 menit dengan materi yang sudah diberikan.
Jadi kemarin tuh Icut dapet CBP, kemudian cinta rupiah, kemudian merawat rupiah, menjaga rupiah, lalu di bagian recto verso. Nah, itu nanti Icut akan buat topik juga di media sosial Icut tentang recto verso. Recto verso itu adalah gambar saling isi, jadi teman-teman bisa cek di Instagram Icut nanti. Ada series namanya 1M rupiah, 1 menit mengenal rupiah, seperti itu. Jadi baru saat masuk udah pitching top 10, lanjut lagi masuk ke top 6, pitching lagi, dikasih pertanyaan langsung dan kami harus langsung mengedukasi di tempat selama 3 menit, kemudian baru dipilih 6 besarnya dari juara 1, 2, 3, harapan 1, harapan 2, harapan 3. Seperti itu. Jadi prosesnya sangat panjang dan juga di proses-proses itulah kita menikmati gimana caranya belajar mengenai rupiah, cara mengenai rupiah gitu. Jadi ya secara tidak langsung kita tadi yang seperti itu bilang itu kan dia duta rupiah itu terbagi menjadi dua ya. Ada duta guru, ada duta muda gitu. Jadi duta guru tuh lebih condong ke edukasi ke siswa ya. Habis itu duta muda tuh condong edukasi ke masyarakat gitu ya. Ya benar, Bang. Oke. Jadi sangat luar biasa sih. Nah, jadi sebenarnya itu kita sudah mendengarkan dari cerita sedikit tentang perjalanan Icut sehingga bisa terpilih menjadi duta muda rupiah gitu. Oke. Sebenarnya Icut, siapa itu duta muda rupiah dan apa saja perannya gitu? Oke. Jadi, Duta Muda Rupiah ini adalah perpanjangan tangan ya dari Bank Indonesia. Jadi Bank Indonesia itu ada buat program namanya CBP Rupiah, Cinta Bangga Paham Rupiah. Jadi kami sebagai Duta Muda itu adalah perpanjangan tangan dari Bank Indonesia untuk turun kepada masyarakat dan generasi muda, terutama di bagian media sosial. Nah, kami membuat konten, mengedukasi teman-teman, gimana caranya cinta terhadap rupiah, cara merawat rupiah, cara mengenal rupiah. Kita juga sebagai generasi muda harus bangga terhadap rupiah, dan kami juga harus paham terhadap rupiah. Paham bagaimana? Paham cara menggunakannya, cara memanagenya, seperti yang tadi sudah Icut bilang. Jadi itulah fungsi Duta Muda ini di generasi sekarang, karena apalagi generasi sekarang itu pada cashless ya, mereka malas menggunakan rupiah, mereka maunya yang gampang-gampang nih, scan, terus klik bayar selesai gitu kan. Nah, agar rupiah ini tidak terlupakan dan tetap berjalan beriringan dengan si kris-kris ini, dan kris itu juga merupakan proyeknya Bank Indonesia. Jadi kami adalah bagian dari si rupiahnya. Kami mengedukasi bagian si rupiahnya. Jadi rupiah juga nggak terlupakan dan nggak terlewatkan seperti itu. Oke, bisa sih. Jadi kan semakin berkembangnya zaman kan anak muda sekarang lebih enak belajar melalui media sosial kan, entah itu gimana cara mengedukasi tentang kita harus aware terhadap rupiah gitu. Oke, mungkin mengapa sih anak muda itu perlu peduli terhadap rupiah dan literasi keuangan menurut itu? Oke, baik, Mbak. Mengapa generasi muda perlu peduli terhadap rupiah? Sebagaimana yang kita ketahui bahwa rupiah adalah simbol kedaulatan bangsa dan ini merupakan alat pembayaran yang sah di seluruh penjuru Indonesia. Jadi di Indonesia itu nggak boleh kita gunakan uang asing atau uang mata uang asing seperti dolar, ringgit, dan lain-lain. Itu nggak berlaku. Yang berlaku hanya uang rupiah. Jadi itulah kenapa sebagai alat pembayaran dan simbol kedaulatan bangsa, rupiah itu harus dikenal oleh generasi muda. Karena siapa lain kalau bukan generasi muda yang mengenal rupiah, dan mereka juga yang akan memperkenalkan rupiah kepada buyut-buyut, cucu-cucu kita nanti gitu. Anak-anaknya nanti. Jadi ya kita harus mengenal rupiah karena di dalam rupiah itu bukan cuma mata uang, tetapi ada pahlawan di situ, ada uh,
pemandangan di situ, ada tradisi, ada batik-batik khas daerah. Jadi itu juga menggambarkan Indonesia ini sangat beragam loh. Jadi kita harus memperkenalkan itu kepada uh, generasi muda dan kepada pihak internasional juga bahwa rupiah ini nggak kalah kerennya gitu daripada mata-mata uang dari negara lain seperti itu. Jadi kita harus lebih aware terhadap rupiah ya. Kalau misalnya kita tidak aware terhadap rupiah, siapa lagi kalau bukan kita gitu ya. Iya, Selaku rakyat Indonesia gitu ya. bener Bapak. Jadi, tadi kan di segmen yang sebelumnya kan Icut udah menceritakan pengalaman Icut mulai dari tahapan-tahapan sehingga Icut bisa terpilih menjadi duta muda rupiah gitu ya. Nah, jadi pengalaman apa yang paling berkesan nih Icut selama menjadi duta muda rupiah? Oke, baik. Pengalaman yang paling berkesan selama menjadi Duta Muda Rupiah. Jadi pada tanggal 11 Juni kemarin itu baru disahkan bahwa saya menjadi juara satu Duta Muda KPWBI Lux Mawé, dan dari situ hal yang paling berkesan bagi saya adalah yang pertama, saya jumpa dengan orang-orang hebat yang seumuran dengan saya dan bahkan di atas saya. Yang seumuran dari saya, dari 10 orang itu cuman kami berdua, ada Damara dan saya, itu kami umurnya masih 18 tahun. Dan yang lain itu udah kuliah semester terakhir, ada yang udah 20 tahun, 21 tahun, 22 tahun. Karena range umur untuk ikut Duta Muda ini dari umur 18 hingga 30. Jadi sangat besar kesempatan bagi teman-teman yang mau mengikuti Duta Muda untuk tahun depan itu dari umur 18 sampai 30. Nah, itu juga merupakan pengalaman yang luar biasa. Itu juga melatih diri Icut untuk public speaking yang lebih mantep lagi. Apalagi di bagian pitching top 6 dan top 10, itu Icut suka kalau suara Icut itu didengar oleh teman-teman. Jadi ketika pitching itu kemarin, semua mata itu berfokus. Nah, itu nggak membuat grogi sama sekali, tapi itu malah yang nah, ini loh yang aku cari-cari gitu. Saya sangat suka seperti itu ya, Pak. Jadi, ini juga menantang diri saya untuk jadi lebih baik ke depannya. Seperti itu, Bapak. Jadi dengan Icut mengikuti ajang Duta Muda Rupiah ini, Icut bisa bertemu dengan orang-orang hebat, gitu kan? Enggak hanya seumuran dengan Icut, tapi juga Icut bertemu dengan orang-orang yang mungkin anak kuliah, mungkin wawasannya lebih luas dan kita bisa bertukar pikiran juga kan dengan adanya platform tersebut gitu. Iya, benar, Bapak. Jadi saya berkesimpulan bahwa itu jago di pitching, apa namanya itu? Iya, Bridging ya? pitching. Nah, Itu pitching. Oke. Jadi mengedu- sepanjang obrolan kita tadi, saya bisa menarik kesimpulan bahwa daya tarik itu ada di pitching gitu. Jadi dengan itu menguasai pitching dan alhamdulillah itu terpilih menjadi duta muda rupiah gitu. Iya, benar. Oke. Jadi itu apa sih tantangan terbesar saat mengedukasi masyarakat khususnya generasi muda gitu? Oke, tantangan terbesar ketika mengedukasi masyarakat adalah rasa peduli ya dari masyarakatnya dan generasi mudanya terhadap rupiah itu masih sangat minim. Eh, Bank Indonesia menciptakan CBP Rupiah dan menciptakan Duta Muda dan Duta Guru ini fungsinya yaitu agar generasi muda ini jangan eh, jangan lupa terhadap rupiah. Mereka juga harus peduli terhadap rupiah. Itu juga merupakan tantangan terbesar. Gimana caranya kami yang merupakan perpanjangan tangan dari BI yang untuk turun melalui media sosial ataupun secara langsung kepada generasi muda dan masyarakat itu merupakan tantangan yang besar juga. Kami gimana caranya kami harus buat edukasi rupiah ini harus menarik, tertarik generasi muda terhadap edukasinya dan kami harus benar-benar
sejalan dengan keseharian seperti itu Pak. Jadi mereka juga nggak menerimanya dengan berat. Tapi oh gitu, mereka juga harus menerimanya dengan lapang dada dan ini ilmu baru seperti itu. Bisa sih. Jadi kita harus bisa memanai sesuatu gitu bahwa dengan kita percaya rupiah itu bisa meningkatkan devisa negara juga sih menurut saya. Iya benar Bapak. Oke. Jadi mungkin itu apa sih itu kesalahan yang sering dilakukan masyarakat terhadap rupiah? Cara pandang masyarakat terhadap rupiah ini apa kesalahan yang sering dilakukan oleh masyarakat? Oke, kesalahan yang sering dilakukan masyarakat itu kadang mereka nggak menganggap rupiah ini adalah hal yang keren gitu ya. Karena kadang ini apa rupiah bagusannya yang punya luar gitu kan, ikut tren luar. Tapi tanpa mereka ketahui rupiah juga diciptakan dengan desain yang sangat sangat keren gitu Pak. Eh, dengan ada cara-cara gimana ya Pak? Eh, Rupiah ini ada bagian-bagian pengaman yang bahkan generasi muda atau masyarakat itu belum tahu, jadi belum sampai edukasinya. Jadi mereka belum bisa menghargai rupiah dengan sebegitunya. Tapi ketika mereka mengenal rupiah dengan dalam, apa aja isi di dalamnya, ada recto verso di situ, ada electrotype, ada latent image, ada gambar-gambar kecil, ada micro text. Jadi itu ada blind blind code juga itu untuk teman-teman tunanetra. Jadi rupiah memang diciptakan sebegitunya multifungsi dan beragam. Jadi itu benar-benar menjadi ciri khas Indonesia yang memperkenalkan Indonesia kepada khalayak luar seperti itu Pak. Jadi intinya rupiah ini sangat spesial dan rupiah adalah alat promosi Indonesia untuk dunia luar, salah satu alat promosi Indonesia untuk dunia luar. Oke, mungkin kan di pemberitaan akhir-akhir ini kan banyak nih hoax terkait keuangan gitu. Entah itu rupiah kita anjlok karena penyebab ini atau penyebab rupiah kita anjlok A, B, C, D gitu atau apapun itu. Dari itu sendiri nih, bagaimana sih cara kita menghadapi hoax terkait keuangan, terutama rupiah? Oke, baik. Cara kita menangani hoax terkait rupiah ya terutama eh, itu yang pertama kita eh, jangan langsung menerima berita tersebut. Ya, kita harus cek dulu informasinya apakah benar. Itu juga kita harus menerima berita itu dari platform atau lembaga yang resmi dari Bank Indonesia, OJK, atau pemerintahan itu adalah lembaga resmi. Jangan dari platform biasa yang nggak resmi gitu. Jadi itu bisa membuat kita menerima berita-berita hoax. Jadi ketika kita sudah menerima berita dari lembaga resmi, itu sudah bisa dipastikan kalau itu adalah berita yang benar dan nggak hoax gitu. Tapi ketika kita menerima berita hoax, itu kita harus bisa cek lagi, ini benar nggak? Kita cek lagi ke lembaganya, ini benar nggak? Terus setelah kita cek, mungkin itu benar, berarti kita harus bisa mengedukasi teman-teman yang lain juga. Kita harus bisa mensaring ya informasi-informasi yang ada. Jangan langsung menerima, karena itu nggak baik. Itu juga buat citra kita buruk. Jadi nggak bagus teman-teman gitu. Intinya kita harus cek dulu kebenaran datanya, baru kita bisa menerima datanya seperti itu. Kita harus cek dulu kebenaran datanya, baru kita harus bisa menerima gitu. Nah, nggak terasa itu kita berada di penghujung percakapan kita yang sangat menarik dan sangat luar biasa ini. Dan saya sangat menikmati percakapan dan saya dengan percakapan ini bagi saya pribadi menambah insight saya mengenai pengetahuan saya terhadap rupiah gitu. Mungkin itu apa pesan itu kepada generasi muda Indonesia khususnya tentang mencintai rupiah.
Baik, pesan saya di akhir live malam ini, yang terpenting adalah ingat perubahan besar tidak datang dari hal yang besar, tetapi datang dari hal yang kecil. Contohnya dengan cara kita mengenal rupiah. Jadi kita menghargai rupiah, jadi kita menghargai bangsa kita. Perubahan juga datang dari kaki yang bergerak, bukan dari badan yang diam. Jadi teman-teman, mari bergerak sama-sama untuk mencintai, bangga, dan paham terhadap rupiah. Karena rupiah adalah simbol kedaulatan bangsa dan alat pembayaran yang sah yang benar-benar kita harus memahaminya seperti itu. Terima kasih teman-teman dan Bapak. Terima kasih banyak Cut Ayla Azura, Duta Muda Rupiah asal Losumame, dan terima kasih telah bergabung bersama kami, dan mohon maaf tadi terkait kendala teknis, dan saya sangat enjoy terhadap percakapan kita pada malam ini, dan semoga sukses terus di Duta Muda Rupiah, di aktivitasnya, di kuliahnya juga, dan salam sama keluarga dan teman-teman di sana. Terima kasih Ella, terima kasih semua. Terima Uh, kasih. bagi teman-teman yang melewati percakapan yang sangat luar biasa malam ini bersama Cuk Ali Azura, Anda bisa saksikan di YouTube Fadilah Salsa dan Spotify Fadilah Talk. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih Ella. Mohon doanya Pak, tingkat nasional. Siap. Alia pasti menang dan tembus tingkat nasional juara 1. Amin. Terima kasih Bapak. Izin live. Bye-bye.